Tidak ada bacaan khusus ya teman-temannya agar supaya dagangan kita, jualan kita itu menjadi ramai, tidak ada. Tapi kalau orang Islam itu ya jangan lupa baca sholawat yang banyak seperti itu. Karena sholawat itu adalah salah satu daripada keistimewaannya bisa memberikan pertolongan, yaitu syafaat. Syafaat itu bisa terjadi di akhirat dan juga bisa terjadi di dunia. Kalau kita ahli berdagang ya, jualan kerjanya itu berdagang seperti halnya saya atau yang lain, agar supaya tambah lancar usaha kita dan semakin ramai itu ya kita harus banyak-banyak baca sholawat ya teman-teman. Temennya orang jualan tuh butuh strategi dan butuh strategi marketing ya teman-teman. Yang mana yang kamu incar seperti itu, customer yang seperti apa yang kamu incar. Kalau kalian itu jualannya adalah jualan untuk dikhususkan marketnya anak-anak, ya pastinya kalian harus jualan mainan atau jajan-jajanan seperti ini, seperti itu teman-teman. Tetapi ketika kalian itu mengincar market jualan itu dewasa, remaja dan anak-anak, semuanya harus ada ya. Mulai dari jajanan, mainan, kemudian yang disukai oleh orang-orang dewasa dan anak-anak remaja ya teman-teman. Yaitu seperti halnya rokok yang berada di samping saya ini teman-teman. Ini wajib ya. Ketika kalian jualan sembako yang namanya rokok itu wajib ada teman-teman. Dan juga harus kelihatan banyak. Karena orang, anak remaja, kemudian orang tua itu rokoknya biasanya macam-macam ya. Tidak semuanya itu satu merek seperti itu teman-teman ya. Macam-macam dan juga rokok itu banyak banget ya. Tapi sebelumnya teman-temannya bantu support selalu, subscribe, like, dan share ya channel saya ya. Keadaan daripada toko saya itu di depannya seperti ini teman-teman. Apa sih tujuannya kok jajannya itu digelantungin seperti ini? Ya tujuannya biar kelihatan ramai ya teman-teman ya. Dan juga bisa kelihatan lebih menarik ketika sama anak-anak itu dilihat seperti itu. Kalau sudah dilihat ramai seperti ini teman-teman, itu anggapannya orang-orang itu, kemudian anak-anak itu ya ramai dan menarik ya, bisa tergiang-giang ingin membeli seperti itu teman-teman. Aduh, ayah keling dong, keling iya lelo. Oh kena. Yang saya letakkan di bagian luar ini adalah yang jajanan yang harga 2000-an. Kemudian yang bagian dalam itu jajanan yang harganya itu 1000-an teman-teman. Dan yang bagian bawah ini adalah untuk yang orang-orang yang ngerokok seperti itu. Dan jangan lupa ya teman-temannya, bagi yang jualan seperti halnya ini harus dikasih stiker ini teman-teman, agar supaya orang itu yang mau ngutang atau mau ngebon, mau beli tapi kekurangan dana itu merasa sungkan, kemudian dikurangi belanjaannya ya, atau tidak jadi belanja seperti itu ya. Ini penting. Apa aja sih yang harus dijual bagi toko-toko pemula seperti halnya saya kayak gitu? Kalian harus tentukan marketnya ya teman-teman, dan kemudian apa sih yang disukai orang-orang sekitar di tempat kalian gitu ya, di tempat teman-teman ingin jualan seperti itu. Karena saya ini adalah jualannya itu di kota, kemudian yang kebanyakan anak-anak di sini itu menyukai jajanan-jajanan 2000-an seperti ini teman-temannya. Pemudanya di sini itu suka ngerokok ya kan. Makanya saya juga sediakan beraneka ragam rokok ya teman-teman. Ini macam-macam ya rokoknya ya. Tapi sudah mulai habis gitu, dan saya sudah order lagi ya teman-teman, itu udah banyak yang kosong itu. Tapi saya sarankan bagi teman-teman yang pemula ingin membuka toko sembako seperti halnya saya ini, ketika kalian kolakan itu jangan langsung kolakan sebanyak ini teman-teman. Dulu punya saya ini sangat sedikit ya teman-teman ya, barangnya kayak gitu. Saya sarankan bagi teman-teman yang ingin membuka toko ya, semisal Anda punya modal 30 juta atau 20 juta, ketika mau kolakan pertama itu jangan dihabiskan, kemudian kamu beli barang sampai melebihi daripada modal kamu itu teman-teman ya. Kalau menurut saya ya, ini pengalaman saya, kalau barang yang harus ada pertama kali kalian kolakan itu adalah pertama yaitu rokok, kemudian jajanan ya teman-teman ya, dan juga minuman seperti ini, dan juga minuman botol itu harus ada teman-teman ya. Dan apa itu minyak
telur, kemudian beras. Itu wajib ada pertama kalian mau jualannya. Karena itu adalah menjadi bahan pokok yang biasanya ketika toko ini dibuka ya, toko kalian tuh dibuka, biasanya ibu-ibu, anak-anak yang datang. Kayak gitu loh teman-temannya. Itu promosinya kali ketika nanti barang-barang seperti itu ada ya, sekali dia tanya kemudian ada, itu menunjukkan bahwasanya toko kalian itu sudah dianggap lengkap seperti itu teman-teman. Kalau barang-barang yang lainnya semisal kopi lah atau yang lain, biasanya kan ada ya, namanya juga warung sembako, itu diharuskan ada semua, tapi itu menyusul. Caranya bagaimana untuk mengisi kelengkapan seperti itu? Nunggu orang bertanya teman-temannya. Nunggu orang bertanya dulu. Pembeli itu biasanya tanya, ada ini enggak, ada ini enggak gitu. Itu kalian catat itu, ya kan? Barang-barang yang tidak ada itu kalian catat, kemudian janjikan. Ini Bu masih kosong gitu ya, yang besok saya akan belikan itu, gitu loh teman-teman. Atau jika saya kolakan nanti saya orderin gitu kan. Itu nanti besoknya orang yang sudah bertanya seperti itu teman-teman datang lagi, karena Anda memberikan harapan bahwasannya barang itu pasti ada. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu adalah sepintas dari pengalaman saya ya. Mulai dari tolak angin, kemudian obat-obatan, itu juga harus ada nanti, tapi itu tidak harus ada pertama kali kalian jualan, ya kan? Pertama kali kalian buka. Karena obat-obatan itu kalau kalian pengen tahu, pengen punya, itu nunggu dulu ya dari orang-orang yang bertanya. Biasanya tanya Bodrek lah, tanya Ultraflu, tanya Parami gitu. Nanti janjikan, ini Bu masih kosong, masih kehabisan tadi. Meskipun tidak ada, kamu harus memberikan bahasa-bahasa yang seakan-akan di warung Anda ya, itu ada barang itu. Meskipun belum ada, seakan-akan ada. Bagaimana sih untuk mengatur bahasa seperti itu ya, kalian tahu sendiri, kemudian kalian bisa mengolah sendiri kalau masalah bahasa seperti itu ya teman-teman ya. Jangan lupa ya teman-temannya, bantu support selalu ya. Kemudian rokok itu ambil yang inti-intinya saja teman-teman ya. Ambil yang sudah familiar terlebih dahulu ya. Rokok-rokok yang sudah punya merek dan sudah familiar di mana-mana, orang kebanyakan merokok itu gitu loh. Kalau semisal yang lainnya rokok-rokok baru itu kan, rokok itu banyak banget mereknya ya. Tapi kalian ambil sebagian aja dulu gitu loh. Untuk apa ya, untuk menghemat biaya yang kamu keluarkan, karena rokok itu besar banget loh teman-teman ya, besar banget biayanya, modalnya itu besar, untungnya sangat sedikit. Tapi kunci agar supaya toko kita itu menjadi ramai, itu kuncinya ada di rokok teman-teman. Kalau kalian bisa mengolah kemudian rokok itu kalian apa ya, di fulling semuanya, kemudian dijual murah, insya Allah toko kalian tuh akan menjadi ramai teman-teman. Kuncinya ada di rokok, kemudian ada di minuman-minuman itu ya. Gimana caranya untuk agar supaya ramai dengan menjual rokok? Juallah semurah mungkin rokoknya. Nggak apa-apa kalian ngambil keuntungan 100 rupiah, 200 rupiah hari pertama, hari kedua, ketika 1 bulan pertama, 2 bulan kedua gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempromosikan toko Anda, bahwasannya di toko Anda itu barangnya adalah murah-murah semua gitu. Jangan kamu getkan dulu barang harga-harganya itu. Kalau kalian langsung getkan harganya, orang pertama kali beli kemudian merasa mahal, dia tidak kembali lagi ya. Akan tetapi ketika kalian jualan kemudian dengan harga miring ya, kalian cuma ngambil 1 rupiah, 2 rupiah, nanti itu akan memberikan kesan bahwasannya toko Anda ini murah. Nanti dia teman-teman, orang-orang yang membeli itu akan memberikan promosi gratis kepada Anda. Dalam artian dia akan bercerita kepada temannya, kayak kepada tetangganya, kayak seperti itu ya teman-teman. Bahwasanya di toko Anda ini barangnya murah-murah. Kalau sudah gitu, itu udah UTW teman-temannya. UTW toko Anda ini akan menjadi ramai ya. UTW toko Anda akan menjadi ramai. Mudah-mudahan sukses selalu dan ramai selalu toko Anda. Cukup sekian dari saya, dan jangan lupa bantu support selalu, like dan share ya.
subscribe. Maaf teman-teman, ini rame banget karena anak saya belum tidur tuh ya.